Saudara kalian yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Perkenalkan, nama saya Pendeta Stefan Rikianto. Saya akan menyaksikan betapa hebat kuasa Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Kali ini melalui hambanya, almarhum Pendeta Yeremia Rim. Sebelum saya menjadi pendeta, saya ngefans banget dengan Kak Yer almarhum. Karena khotbahnya penuh energik dan banyak bahasa Inggrisnya. Jadi saya suka sekali. Kemanapun Kak Yer khotbah, saya selalu ikuti. Misalnya ke gereja A, gereja B, C, dan seterusnya. Satu kali beliau khotbah di kebaktian wanita di GPI Ambengan, gereja saya. Saya hadir saat itu. Setelah selesai firman Tuhan, ada altar call. Saya ikut maju dan puji Tuhan. Setelah didoakan, saya penuh Roh Kudus. Jadi saya penuh Roh Kudus di kebaktian wanita. Aneh. Saya tidak pernah menyangka hal itu. Itu terjadi sekitar tahun 1978. Luar biasa Tuhan itu. Waktu itu saya masih bekerja sebagai sound engineer di sebuah perusahaan rekaman Golden Hand Recording Studio di Surabaya. Satu kali, bos saya minta supaya dicarikan sebuah band untuk rekaman mengiringi lagu-lagu rohani. Karena saya berjemaat di GBI Ambengan, saya mengajak pemain-pemain musik di situ untuk rekaman. Di situ ada antara lain Kosek Lim, yang sekarang bernama Daniel Arisandi, dan adiknya Sixwan, hamba Tuhan di Mojokerto. Kemudian mereka mengajak Kak Yer untuk bergabung. Singkat cerita, setelah selesai rekaman, akhirnya terbentuklah band The Shalom, sebuah band Injili. Karena istri saya adalah salah seorang penyanyinya, maka saya selalu ikut melayani sebagai tim Injili itu, antara lain ke Semarang, Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Saudaraku, satu kali band The Shalom ini mengadakan retreat di Murnajati, Lawang. Saat itu Kak Yer baru datang dari Amerika. Kemudian ada seorang rekan yang mengajak saya untuk bertemu dengan beliau. Saat itu saya sedang rokokan. Saya bilang, kamu aja ketemu dulu, nanti saya menyusul. Setelah rokok saya habis, saya datang ke ruang sebelah untuk bertemu dengan Kak Yer, sebab ruangannya lain. Waktu saya masuk, Kak Yer menyapa saya. Seharusnya orang yang baru berjumpa itu kan bilang, halo, apa kabar, atau shalom. Tapi aneh, pertama kali berjumpa dengan saya, dia bilang begini, Kosyang, itu panggilan saya dulu. Kosyang, apa sudah berhenti merokoknya? Saya kaget. Saya baru beberapa detik menginjak puntung rokok saya. Kok tanyanya seperti itu? Namun luar biasa. Sejak itu saya berhenti total, gak merokok lagi. Rupanya itulah rokok saya yang terakhir. Dan saya sekarang sudah lebih setengah abad, 50 tahun. Saya tidak pernah merokok. Satu batang pun. Haleluya, praise the Lord. Padahal saya dulunya adalah perokok berat kala itu. Bayangkan, sebagai soundman di sebuah studio rekaman, saya selalu diberi rokok oleh orang-orang yang mau rekaman, baik itu penyanyi, pemain band, atau pemusik dangdut. Setiap pagi, saya buka ruang studio, sudah disediakan 2 pak rokok. Saya tidak menyebut mereknya. Jadi saya merokok tidak pernah berhenti. Pagi hari saya mulai merokok. Habis 1 batang, saya sambung lagi. Demikian seterusnya, sepanjang hari. Saya ingat cuma sekali
korek yang saya nyalakan. Setelah itu sambung menyambung. Baik itu rokok produk dalam negeri maupun rokok luar negeri, saya pernah mencobanya. Sehari bisa habis 4 pak. Mungkin saudara berkata, biasa itu Pak. Banyak orang yang sehari habis 4 pak. Tapi yang luar biasa, saya mungkin yang saudara tidak pernah temui, saya sekali merokok itu 2 batang di mulut saya. Ada yang seperti itu? Gila. Waktu itu saya sekali merokok itu 2 batang. Nah, karena hebatnya saya merokok itu, saya merasa takut juga. Lalu saya berusaha untuk berhenti dengan cara makan permen. 1 minggu berhenti, merokok lagi. Sebulan berhenti, merokok lagi, alias gak pernah bisa berhenti. Nah, setelah ditegur Kak Yer itu, saya bisa berhenti seketika itu juga. Rupanya Tuhan tidak mau Roh Kudus dicampur dengan rokok kudus. Betul? Bahkan, saya sekarang tidak bisa ada di dekat orang yang merokok, karena tidak tahan, tidak suka baunya. Saya percaya bukan karena kata-kata Kak Yer, tapi Roh Tuhanlah yang bekerja dengan berbicara melalui hambanya itu. Buktinya, ketika Kak Yer berkhotbah lagi di GBI Ambengan, saya bersaksi seperti kesaksian saya ini. Dan saya tanya pada beliau. Dia menjawab, enggak, saya tidak pernah merasa berkata seperti itu. Nah, itu tandanya. Tuhanlah yang menggunakan hambanya untuk menolong saya berhenti merokok. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, setelah saya penuh Roh Kudus, Tuhan memimpin saya dengan luar biasa. Sampai sekarang saya menjadi pendeta dan dipercaya Tuhan untuk memimpin 2 jemaat. Praise God, amazing. Saya percaya, Roma 8 ayat 28. Aku tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya, Ayub 42 ayat yang kedua berkata, aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Puji Tuhan. Nah, inilah kesaksian saya tentang perbuatan Allah yang ajaib di dalam kehidupan saya. Semoga kesaksian saya ini menjadi berkat bagi saudara-saudara yang mendengarnya. God bless you all. Shalom.
Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.